Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Asfarina. Selama 1 tahun ke depan, insya Allah kalian akan belajar IPS bersama Ibu ya. Sebelumnya pastikan kalian sudah bergabung di Google Classroom IPS. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu setiap Ibu update video terbaru. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi minggu ini, Ibu akan memberikan beberapa kontrak belajar dan silabus atau materi yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan. Oke? Nah, kontrak belajar bersama Ibu tidak sulit. Semoga semua bisa mengikuti ya. Yang pertama, kalian wajib absen di Google Classroom IPS setiap jadwal pembelajaran. Oke, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, menyimak materi yang diberikan baik berupa video, PowerPoint, mind map, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengerjakan setiap soal atau tugas yang diberikan Ibu dan mengumpulkannya secara tepat waktu. Jadi jangan sampai terlambat ya. Yang keempat, kalian harus aktif dan kreatif. Boleh dalam mengirimkan tugas atau dalam bertanya, itu menjadi poin yang besar untuk nilai kalian. Yang kelima, berakhlak baik, sopan dan santun. Dan yang terakhir, setiap absen dan tugas yang masuk, Ibu akan langsung memasukkannya ke dalam buku nilai. Jadi jangan khawatir. Yang selanjutnya, ini merupakan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun. 1 tahun terdiri dari 4 bab ya. Dan hari ini kita mulai masuk ke dalam bab 1 tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, agar kalian memahami pengertian dari ruang. Apa sih ruang itu dan seperti apa contoh dari macam-macam ruang? Yang kedua, agar kalian memahami macam-macam kondisi kebergantungan yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Apa sih Bu, nggak ngerti? Nanti ya kita bahas bersama-sama. Nah, materi pertama, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Sini ada gambar kota dan desa, ada gambar bangun ruang berupa kubus dan balok, ada juga gambar ruang kelas, tempat belajar, ada juga beberapa ruangan di dalam rumah, ada juga stay at home atau di rumah saja. Terus ada juga yang terakhir gambar alam semesta atau ruang alam semesta. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari ruang. Sampai sini mengerti apa itu ruang? Kalau belum mengerti, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, ruang adalah seluruh atau sebagian tempat di muka bumi yang dihuni oleh makhluk hidup untuk tinggal atau beraktivitas ya. Jadi ruang tidak hanya sebatas ruangan tertutup yang sempit atau yang dibatasi oleh tembok kanan, kiri, atas, bawah atau depan belakangnya itu ditutupi. Tapi luar ruangan atau outdoor juga termasuk ruang. Di sini ada contohnya. Ini daratan ya. Kalau ini dalam air atau di dalam laut. Nah, ini adalah dalam tanah. Ini merupakan di bawah tanah. Ini membuktikan bahwa ruang tidak hanya ada di dalam permukaan bumi atau daratan saja, tapi ruang juga mencakup perairan seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi atau permukaan tanah. Ya, mengerti? Selanjutnya ada interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang berarti interaksi antar ruang 1 dan ruang 2 atau wilayah A dan wilayah B. Interaksi merupakan komunikasi, artinya setiap ruang mereka itu melakukan komunikasi atau kontak
atau saling bekerja sama satu sama lain. Interaksi ruang adalah interaksi antara, di sini ada contohnya, ada dua wilayah, hijau muda dan hijau yang tua atau kuning. Di sini kalian bisa lihat mereka akan saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain antar ruangnya. Misalnya, ruang A membutuhkan bantuan karena mereka saling ketergantungan satu sama lain antara ruang A dan ruang B, tempat A dan tempat B, desa A dan desa B, atau dan lain sebagainya. Misalnya, atau yang bawah juga bisa saja saling membutuhkan ke atas, seperti laut misalnya butuh ke darat, kota B butuh ruang A, dan lain sebagainya. Itu berarti dua wilayah yang saling ketergantungan satu sama lain akan melakukan interaksi antar ruang untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Mengerti? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada kondisi saling kebergantungan. Agar dapat terjadi interaksi antar ruang, kondisi seperti apa sih yang dibutuhkan agar interaksi itu bisa terjadi? Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Ketika wilayah A dan wilayah B memiliki kekurangan, pasti mereka saling membutuhkan satu sama lain. Di sini ada contohnya, wilayah A menghasilkan sayur dan buah, tapi kekurangan hasil laut. Dan sementara wilayah B menghasilkan ikan laut, tetapi kekurangan sayur dan buah. Maka mereka akan saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa saling melengkapi kebutuhan sehari-hari mereka. Ya, di sini ada contohnya. Ini pedesaan, biasanya berada di pedesaan, dan yang sampingnya adalah kota. Di sini terlihat banyak orang padat penduduknya, ada juga transportasi yang banyak dan gedung-gedung. Di sini terlihat ada bangunan. Di sini menunjukkan bahwa kalau di kota sudah jarang area pesawahan, maka mereka membutuhkan beras atau buah-buahan dan sayur-sayuran dari daerah yang menghasilkannya lebih banyak, yaitu pedesaan. Dan pedesaan juga membutuhkan seperti alat transportasi, teknologi canggih dari kota, maka mereka saling membutuhkan. Kemudian yang kedua ada kondisi kesempatan antara. Dalam kondisi kesempatan antara ini, mereka yang sudah melakukan kerjasama, seperti contohnya wilayah A kerjasama dengan wilayah B, tetapi ketika ada wilayah lain yang muncul dan posisinya lebih dekat daripada A ke B, maka hubungan kerjasama A dan B akan melemah. Karena apa? Wilayah A sudah memikirkan matang-matang bahwa jika saya tetap berkomunikasi atau bekerja sama dengan wilayah B, saya akan rugi atau keuntungannya akan sedikit. Karena wilayah A memikirkan faktor harga, biaya atau jarak tempuh, atau bahasa sekarang adalah ongkir atau ongkos kirim. Ya, maka wilayah A dan wilayah C hubungannya semakin kuat karena jaraknya lebih dekat, sementara dengan B semakin melemah atau bisa saja putus hubungan kerjasamanya. Yang terakhir ada kondisi kemudahan transfer. Dalam bekerja sama, pastinya kedua wilayah membutuhkan akses atau sarana prasarana dalam menunjang kerjasama, seperti jalan. Jalan tentu saja ketika wilayah A ingin mengirimkan barang atau mengambil barang dari wilayah B, mereka membutuhkan jalan atau akses ya. Ketika jalannya putus, maka hubungan mereka juga terputus. Atau misalnya tidak ada listrik atau jaringan telepon atau internet, maka mereka tidak bisa berkomunikasi untuk bisa tetap bekerja sama. Itu sangat fatal karena akses atau sarana prasarana adalah hal yang paling utama dalam melakukan kerjasama atau kemudahan dalam transfer. Mengerti? Nah, untuk materi hari ini cukup sekian, dan Ibu mau menguji pemahaman kalian tentang apa yang sudah Ibu bicarakan dari tadi, Ibu sampaikan dari tadi. Tolong kalian tuliskan 10 contoh ruang ya dalam kehidupan atau lingkungan sekeliling kalian, sekeliling kita. Ibu kasih contoh 1 kota.
kota merupakan ruang yang tadi Ibu sudah gambarkan, ada contohnya kota dan desa. Yang kedua pegunungan. Pegunungan juga ruang. Dan ketiga sampai 10 selanjutnya terserah kalian isi. Menurut kalian contoh-contoh ruang di sekeliling kalian tuh apa? Atau misalnya dari 1 sampai 10 kalian mau buat jawaban sendiri, boleh, sangat boleh, silahkan. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya di Google Classroom ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Oke? Ibu tunggu jawabannya sampai minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.